Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lentera Hati. Sekarang sudah telah hadir narasumber kita, yaitu Saudara Evangelis Johannes Saragi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Baiklah pemirsa, langsung saja kita beliau dengan Saudara Evangelis. Mungkin tema kita pada malam hari ini adalah tujuan hidup. Bisa Bapak jelaskan apa saja pandangan dunia membuat tujuan hidup umat percaya menjadi mungkin menyimpang? Sebenarnya bagaimana orang memandang dunia ini, paham dunia ini, itulah semua yang mendasari tujuan hidup manusia. Tidak terkecuali orang percaya. Pada abad ke-21 ini, begitu banyak paham-paham dunia yang mempengaruhi orang-orang percaya. Bahkan bisa membuat jemaat Tuhan terkontaminasi. Ya, mungkin salah satu contohnya seperti apa? Salah satunya diantaranya materialisme. Materialisme? Ya, materialisme. Materialisme ini mengajarkan siapa yang mendapatkan banyak, dia yang menang. Siapa yang mendapatkan paling banyak, dia yang menang. Orang yang tujuan hidupnya materialisme, kehidupan sehari-harinya hanya bertujuan bagaimana saya mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Mungkin berhubungan dengan keuangan. Apakah orang itu mungkin terikat dengan mungkin katakan cinta akan uang? Cinta akan uang, ya bisa seperti itu. Materi kita tahu, ya uang tentu saja. Harta, kekuasaan juga, ya jabatan, ya. Itu semua materi. Bisa jelaskan apa pandangan Alkitab tentang materialisme itu sebenarnya? Dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Lukas. Mari kita buka dalam Alkitab dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Mungkin bisa jelaskan dari firman Tuhan tadi. Firman Tuhan mengajarkan ketika seseorang itu dikuasai oleh materialisme, dia bisa terbawa kepada ketamakan. Ketamakan ini bisa membuat orang itu gagal dalam menemukan tujuan hidup dari Tuhan yang sejati. Ya, luar biasa sekali kalau gitu. Seperti itu Pak. Mungkin bisa jelaskan salah satu contoh materialisme dalam kehidupan sehari-hari. Materialisme khususnya kalau kita lihat fenomena pada orang percaya, ya kita bisa lihat orang percaya sudah tahu ada satu hari dalam satu minggu untuk beribadah, mencari Tuhan. Tapi dalam faktanya orang percaya justru mencari uang, mencari materi, menduakan Tuhan. Berarti kan materialisme itu begitu menguasainya sehingga dia menduakan Tuhan. Tapi kan kadang kalau kita boleh melihat gitu kan, walaupun mereka tidak pergi gereja, tapi mereka sepertinya diberkati. Itu bagaimana mungkin? Disitulah terletak tipu daya iblis. Diberkati, berarti diberkati secara materi. Bagaimana rohaninya? Karena hakikat manusia adalah bukan hanya makhluk jasmani, tapi juga makhluk jiwani dan rohani. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan rohaninya, itu tidak bisa dipenuhi oleh materi yang mungkin berlimpah-limpah banyak. Ya, luar biasa sekali. Mungkin bisa dijelaskan juga, saudara, apalagi pandangan dunia yang saat ini banyak mempengaruhi orang percaya. Selain materialisme, ada pandangan dunia yang saat ini begitu merasuki dunia ini, yaitu hedonisme. Hedonisme ini mengajarkan yang penting enak, yang penting rasanya Bu. Ya, bagaimana rasanya? Asik, itu yang penting. Mungkin salah satu contohnya seperti apa Bu? Salah satunya melakukan, ya misalnya berselingkuh. Berselingkuh itu enak katanya, tapi tidak mempedulikan etika, moral, bahkan firman Tuhan. Ada tanggung jawab dalam kekekalan. Ketika orang berselingkuh, enak, memang enak, dan
Tapi ada pertanggungjawaban lagi dalam perkara. Selain itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari edonisme bisa juga kecanduan. Kecanduan obat-obatan. Misalnya pornografi. Enak di mata kan? Nah, enak melihat yang cantik-cantik ya, yang ya berkilauan seperti itu. Enak. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa yang sifatnya enak ya, yang sifatnya kedagingan itu berdosa seperti itu. Banyak juga seperti ya mabuk-mabukan juga ya, kecanduan alkohol kan enak itu ya, enak ya. Tapi ujungnya kan mau judi juga ya kan. Atau saya sering lihat di Sungiret ini banyak anak-anak muda ngebut di jalan raya, kan enak ngebut dengan knalpotnya yang keras ya, enak bagi dirinya. Tapi lingkungan kita kan terganggu. Itu mungkin salah satu. Ya, salah satu budaya hedonisme. Yang penting enak, yang penting rasanya bagi saya enak itu. Mungkin selain hedonisme atau materialisme itu mungkin ada lagi bentuk-bentuknya. Selain hedonisme, materialisme, pragmatisme. Ya, pragmatisme ini mengajarkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Banyak orang saat ini yang penting tujuan saya tercapai, yang penting saya sukses. Ya, mungkin salah satu contohnya seperti apa? Cara mereka melakukan hal-hal. Pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, tidak terkecuali orang percaya. Manipulasi. Ya, korupsi. Berbohong. Nyontek dalam ujian misalnya. Itu termasuk pragmatisme. Budaya Islam ya, jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Ya, tapi mungkin mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu karena apa? Disebabkan karena apa? Ini masalah hati. Kenapa orang melakukan suatu tindakan? Itu sebenarnya masalah hati. Dan apa yang masuk dalam hatinya, itulah yang menggerakkan orang itu melakukan sebuah perbuatan. Kalau hatinya dipenuhi dengan pengaruh-pengaruh seperti tadi, materialisme, mungkin dia melihat dalam media-media ya, iklan-iklan yang begitu menawarkan kemewahan ya, materi, itu akan masuk dalam hatinya, dia akan bertindak. Begitu juga hedonisme tadi, kita lihat kehidupan yang mewah, dia mungkin nonton, dia baca, akhirnya terpengaruh, masuk dalam hatinya, dinyatakan dalam tindakan. Begitu juga pragmatisme seperti itu. Jadi ini masalah hati. Jadi kita harus mengubah hati manusia. Ya, dengan cara mungkin sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali ke Alkitab. Alkitab mengajarkan kehidupan prinsip-prinsip yang sifatnya rohani, yang sifatnya kekekalan. Justru di sinilah tanggung jawab gereja untuk menjaga domba-domba Allah. Iya, luar biasa sekali ya, saudari. Baiklah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Evangelis Johannes Saragi, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Lagu-lagu yang sering